Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang. Kita bisa berkumpul lagi di dalam layanan klasikal ini mengenai materi menyikapi belajar daring di era pandemi COVID-19. Adapun nanti yang Ibu berikan ini belum lanjut, ini baru awal ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang masalah perkembangan remaja. Yang sekarang kita membahas tentang belajar daring. Sehat semua ya anak-anak ya, sehat? Sehat, Bu. Ya, sehat. Harus sehat ya. Oke, sebelum memulai kegiatan belajar kegiatan layanan klasikal daring ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang untuk Ibu mengakrabkan anak-anak dengan anggota yang lain, dengan Ibu juga, biar bisa rileks mengikuti kegiatan layanan klasikal ini. Kita adakan ice breaking dulu ya. Pernah dengar tepuk PPK? Pernah dengar? Pernah, Bu. Ya, bisa ya. Sekarang kita mulai. Yang bergabung di sini ya untuk mengikuti layanan klasikal. Tepuk PPK. Religius, mandiri, gotong royong, PPK hebat. Bisa? Bisa. Bisa, Bu. Semua. Biar lebih hidup kembali layanan kita ya. Suaranya. Iya, Bu. Keras suara Ibu, keras? Keras, Bu. Keras, Bu. Oke, kita Dengar mulai. suara jelas. Tepuk PPK. Religius, mandiri, gotong royong, PPK hebat. Oke, terima kasih. Ini Putu Mei Anggreni, matikan aja gininya, mikrofon sama kameranya biar nggak bergema ya. Tolong dimatikan kameranya. Oke, itu tadi kita adakan ice breaking biar kegiatan kita lebih efektif lagi, lebih hidup lagi. Nah, sekarang yang
ingin sampaikan yaitu apa yang tadi Ibu sampaikan, kita belajar daring di era pandemi COVID-19. Sekarang Ibu akan mempresentasikan PowerPoint. Sabar ya. Sudah muncul di layar anak-anak? Sudah muncul di layar anak-anak? Halo? Belum, Bu. Belum. Sabar ya. Sudah muncul? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Belum. Ya, antar dulu Ibu masih. Sudah? Sudah, Bu. Sudah muncul layanan bimbingan praktikal seperti itu? Sudah. Sudah ya, terima kasih. Sudah, Bu. Nah, sebelum kita memasuki layanan bimbingan praktikal, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Bisa dengar? Bisa, Bu.
lanjutkan. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sekarang kita langsung dengan materi mengenai menyikapi belajar daring di era pandemi COVID-19. Adapun tujuannya kita yaitu tujuannya mengemukakan peserta didik mampu mengemukakan berbagai macam cara belajar secara daring atau online. Kemudian peserta didik meyakini berbagai cara belajar daring meningkatkan keefektifan belajar secara daring. Itu tujuan menyikapi belajar daring di era pandemi COVID-19. Nah, bagaimana menyikapi belajar daring di era pandemi COVID-19 ini? Di mana COVID-19 atau pandemi ini memaksa kita untuk selalu berada di rumah atau menjaga jarak atau social distancing. Walaupun sementara kegiatan belajar terhenti atau berlibur, sekolah itu diliburkan, bukan berarti belajar kalian itu berhenti. Itu hanya belajar tatap mukanya aja yang berhenti, yang terus belajar daringnya terus dilaksanakan agar anak-anak semua peserta didik mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, adapun usaha Kemdikbud, usaha pemerintah Menteri Pendidikan kita untuk menyediakan portal belajar yang telah disediakan oleh Kemendikbud, yaitu mengenai rumah belajar, Google Indonesia, kelas pintar, Microsoft, Kuiper, Ruang Guru, Sekolahmu, dan Genius. Itu yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Nah, adapun terus bagaimana pembelajaran daring dapat dilakukan dengan efektif? Yaitu pertama, tetapkan manajemen waktu. Anak-anak harus bisa mengatur waktu. Mana waktu untuk bermain, mana waktu untuk belajar, atau menyelesaikan semua tugas-tugas atau tagihan dari guru mapel ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan seperti HP atau Android yang sudah terkoneksi internet, kemudian laptop, kemudian komputer bisa. Yang penting sudah terkoneksi internet. Jadi anak-anak bisa belajar secara daring. Kemudian yang ketiga itu belajar dengan serius. Jangan paket oleh orang tua atau yang sudah kalian miliki paketnya itu jangan dipakai untuk bermain game. Gunakanlah paketan itu dengan sebaik mungkin, yaitu untuk menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah agar kalian bisa belajar secara daring. Kemudian yang keempat itu adalah menjaga komunikasi dengan guru mapel atau dengan guru pengajar dan rekan-rekan di kelas kalian. Agar selalu kalian terjaga komunikasinya, kalian harus setiap berkomunikasi dengan guru mapel memakai kata-kata yang beretika, yang sopan. Jangan memakai kata-kata lo dan gue gitu ya. Kemudian dengan teman-teman atau rekan-rekan di kelas selalu menjaga kekompakan, saling membantu biar tugas-tugas bisa terselesaikan. Itu ya. Kemudian yang terakhir, anak-anak selalu menjaga protokol kesehatan. Oke? Itu penyampaian dari Ibu. Mungkin ada yang kira-kira bisa atau ada yang hal ingin ditanyakan, silahkan 1 atau 2 orang, atau mungkin memberikan tambahan untuk pemberian layanan klasikal hari ini. Silahkan untuk Indah, mungkin Indah Dwi Cahyani.
atau Ayu Jenani? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi gini pertanyaan saya. Setelah saya menyimak presentasi dari Ibu, saya ingin bertanya. eh, kita kan kita kan selalu menjaga protokol kesehatan kita, dan ada juga teman-teman kita yang mengabaikan dari protokol kesehatan. Bagaimana kita menyikapi dan mengasih tahu ke mereka bahwa pentingnya menjaga kesehatan kita di era pandemi sekarang ini, dan juga bagaimana untuk solusinya agar kita itu tetap aktif belajar online atau daring walaupun kita berada di daerah perbukitan. Ya. Kita bisa mengingatkan mereka tentang bahaya COVID-19 bagi kesehatan. Dan jika tidak mengikuti protokol kesehatan, kita bisa terkena virus tersebut. Ya, saya masih gini menyimpulkan dari layanannya ini. Baik, saya akan menyimpulkan dari layanan klasikal dari pembelajaran daring di masa pandemi ini. Jadi, kita menyikapi dengan baik bahwa pembelajaran daring dari rumah ini sangat membantu kita untuk menurunkan dari tingkat pandemi ini. Dan apalagi kita sudah memiliki portal-portal dari pandemi ini seperti belajar, ya seperti sarana-sarana yang sudah diberikan oleh pemerintah seperti Google Indonesia, Kelas Pintar, Microsoft, Viper, Sekolahmu, dan Genius. Ada juga biar kita bisa efektif dalam belajar daring, kita tetap memanajemen waktu, persiapkan teknologi yang dibutuhkan, dan belajar dengan serius dengan pengajar dan rekan-rekan kelas. Dan selalu menjaga protokol kesehatan, pakai masker setiap keluar rumah, dan mencuci tangan. Kalau pulang dari luar rumah, kita bisa cuci tangan lagi dan mengganti pakaian kita yang dibawa keluar rumah, dan mencuci kaki. Itu kesimpulan saya. Tapi pembelajaran daring yaitu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, menggunakan rumah pintar, tetap berkomunikasi sesama teman, dan bisa memanajemen waktu dengan mengerjakan tugas yang lebih sedikit waktunya. Oke, karena anak-anak, jadi Ibu menyimpulkan jadi saya simpulkan bahwa menyikapi belajar daring di era pandemi COVID-19 ini, kita harus mampu memanajemen waktu, kemudian membuat jadwal pembelajaran secara daring, kemudian mampu menjaga protokol kesehatan, kemudian selalu berkomunikasi dengan guru mapel, dan rekan-rekan di kelas agar selalu tercipta hubungan dan komunikasi yang efektif dengan guru mapel dan selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, demikian dari penyimpulan pembelajaran pelayanan klasikal hari ini. Sekian dan terima kasih. Untuk kegiatan hari ini, layanan klasikal
Ibu akhiri. Mari kita akhiri dengan doa. Dan sebelum berdoa, Ibu tidak lupa lagi untuk anak-anak silahkan mengisi laporan evaluasi dan LKPD di Google Form. Nanti Ibu kirimkan linknya melalui WA Group. Jadi silahkan anak-anak mengisi LKPD dan laporan evaluasi hasil ya. Terima kasih. Mari kita akhiri perjumpaan kita di layanan klaksikal hari ini. Kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Ya, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga layanan klaksikal hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Untuk minggu depan kita berjumpa lagi di kegiatan yang sama, layanan klaksikal tapi berbeda materi. Nanti untuk materi kita up di WA Group ya. Selamat siang, silahkan beristirahat. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Silahkan di live.